Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber lewat sambungan virtual. Sudah ada staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi, sudah ada Ciko Hakim, kemudian juga aktivis kemanusiaan asal Indonesia Muhammad Fatur Rahman, dan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Syofwan Albana. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Malam semuanya, Bung Syofwan. Selamat malam. Baik. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Mas-mas kalian kalau begitu ya saya sebutnya ini sepertinya. Ada Adisa di studio, mas-mas kalian. Saya yang pertama langsung saja ini ingin ke Mas Ciko. Mas Ciko, setelah Gubernur Pramono menyatakan penolakan terhadap kehadiran atlet Israel begitu, sebetulnya kan ini muncul beragam respon begitu ya, ada yang bentuk dukungan, ada juga perhatian dari dunia internasional, tapi karena menolak kedatangan sebetulnya apa sih alasan utamanya dari Gubernur Pramono Anung, apa Bung Ciko? Kalau sebagai warga negara Indonesia saya rasa sudah confirm ya bahwa kita selama ini Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat selalu memiliki prinsip untuk berpihak pada pihak-pihak yang bertindak. Kalau kita bicara soal Israel dan Palestina, ini bukan suatu hal yang baru, bukan karena apa yang terjadi di Gaza, tapi pada tahun 1992 sekalipun Asian Games di Jakarta, Bapak bangsa kita, Yusuf Karno, Israel juga sudah dilarang untuk ikut. Indonesia menolak kehadiran Israel untuk ikut dalam laga Asian Games. Jadi Indonesia ini sudah sejak awal dari tahun 1948 ketika pertama kali Israel mencaplok wilayah-wilayah daripada Palestina sudah jelas keberpihakan itu satu. Yang kedua tentu yang paling utama juga sebenarnya adalah terkait dengan mukadimah dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang tidak setuju terkait dengan penjajahan di muka bumi itu yang penting gitu. Dan yang ketiga tentunya apa yang terjadi di Gaza sekarang ini satu tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa, dan kita tidak bicara soal kemarahan warga Indonesia saja, bahkan warga mayoritas warga dunia dan juga pemerintah-pemerintah di mayoritas negara-negara di dunia. Kita tahu di PBB hanya yang segelintir saja dia menolak kemerdekaan Palestina, dengan 100 negara lebih mendukung aksi kemerdekaan Palestina yang bahkan dipengaruhi oleh negara yang sangat sangat seperti Prancis, seperti Inggris, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diterjemahkan secara jauh, karena saya rasa ini sesuatu hal yang simpan, suatu hal yang tidak aneh untuk menolak kehadiran atlet Israel, khususnya di Indonesia di masa sekarang ini. Dan kita tahu juga pemerintah pusat juga berjalan oleh Pak Pramono Anung sudah dengan tegas pihakannya pada sidang PBB, dan juga kita sebagai manusia bukan hanya sebagai seorang remaja itu juga harus tahu karena kita mesti berpihak di masa-masa yang betul-betul mirip yang kita lihat terjadi pada ketika. Oke, artinya memang sejarahnya Indonesia pun memang sudah konsisten begitu ya terkait dengan hal ini. Ini memang murni adalah sikap moral begitu ya, Bung Ciko? Ya, sikap moral, prinsip, dan kalau kita bicara saya rasa kita nggak perlu lagi mengatasnamakan Indonesia saja. Kita bisa mengatasnamakan sebagai warga dunia. Karena juga kita tahu di belahan-belahan dunia pun bahkan kita sering menonton di media sosial atau di televisi gitu ya, pertandingan-pertandingan yang diikuti oleh atlet-atlet Israel umumnya di negara-negara lain itu juga marak dengan kibaran bendera Palestina. Ya, artinya bahkan di negara yang menerima kehadiran atlet itu sendiri tetap juga menyuarakan bahwa keberpihakan warga dunia ini berada di mana. Dan kita tidak bicara terkait dengan dunia Islam, kita bicara terkait dengan dunia secara keseluruhan. Kita lihat negara Spanyol yang mayoritas penduduknya adalah umat Katolik, negara-negara di Amerika Latin yang juga begitu. Nah, kita tahu bagaimana mereka bahkan lebih sering turun ke jalan warganya ketimbang dari warga negara Indonesia di Jakarta. Oke, artinya memang Jakarta sebagai ibu kota ini memang benar-benar menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Nah, saya ke Mas Syofwan. Mas Syofwan, ini bagaimana kalau Anda melihat sikap Gubernur Jakarta yang menolak kehadiran atlet Israel begitu ya? Apakah ini merupakan langkah yang berani atas nama moral maupun politik begitu, atau justru memang ini langkah yang cukup beresiko juga nih Mas Syofwan? Ya.
Terima kasih Mbak Anissa. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia maupun pemerintah DKI Jakarta yang telah menunjukkan sikap yang jelas. Dan menurut saya tidak hanya dia menunjukkan posisi moral yang jelas, yang tegas, dia juga merupakan langkah yang justru sifatnya strategis. Dia seperti kita pahami bahwa gerakan boykot ini tidak hanya merupakan sesuatu yang dilakukan oleh Indonesia. Tadi sudah diceritakan bagaimana Indonesia sudah melakukannya tahun 1962 ketika Indonesia waktu itu masih menyelenggarakan Asian Games ya, keempat di penyelenggaraan Asian Games itu. Dan Indonesia butuh untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan sebuah event besar. Indonesia berani untuk kemudian melakukan penolakan ini. Tapi kalau kita lihat sekarang, gerakan boykot ini sudah menjadi sebuah strategi global dari berbagai lapisan masyarakat. Sejak tahun 2000-an, ketika kemudian beragam masyarakat sipil dari berbagai wilayah dunia, itu mereka melihat bahwa apartheid dan genosida yang terjadi secara sistematis di wilayah pendudukan Palestina yang dilakukan oleh Israel ini kemudian menggerakkan yang namanya PACB ya, Palestine Academic and Cultural Boycott, yang ini menyerukan boykot kultural dan boykot akademik, termasuk dalam hal ini adalah event-event olahraga. Nah, kalau kita memperhatikan sejarahnya, tokoh-tokoh seperti Stephen Hawking misalnya, yang sangat dikenal sebagai ilmuwan yang sangat luar biasa bicara tentang semesta, itu juga bagian dari cultural boycott ini. Jadi sempat menarik perhatian tinggi. Lalu kalau kita lihat yang belakangan ini, kita menyaksikan baru-baru saja kan ada deklarasi dari ratusan artis ya. Mereka baru declare Film Workers for Palestine Pledge yang dipublikasikan baru September kemarin, ditandatangani lebih dari 5.000 aktor. Ada nama-nama besar di situ. Ada Joshua Oppenheimer, ada Mark Ruffalo, ada Javier Bardem. Jadi ini adalah gerakan dari berbagai latar belakang masyarakat, belajar dari pengalaman keberhasilan dunia pada waktu itu menghentikan kejahatan kemanusiaan di Afrika Selatan, dan kemudian kita melihat bahwa ini harus dilakukan untuk kemudian menghentikan genosida dan apartheid yang masih dilakukan oleh Israel. Jadi ini satu, saya mengapresiasi. Kedua, dia tidak hanya benar secara moral, tapi juga ketika dia benar secara strategis, karena ini adalah hal yang harus dilakukan secara rasional untuk meningkatkan cost, biaya dilakukannya kejahatan oleh pelaku kejahatan kemanusiaan. Ini membuat kejahatan itu jadi mahal sehingga mereka kemudian bisa mundur dari melakukan kejahatan itu. Berarti Bang Sofwan, ini kalau Anda sampaikan boykot menjadi strategi masyarakat global begitu ya, untuk kemudian juga bisa memberikan, apakah sudah cukup signifikankah yang terlihat sampai dengan saat ini begitu untuk memberikan tekanan moral begitu ya, sebagaimana yang Anda sampaikan, ini juga sudah berhasil terhadap kejahatan di Afrika Selatan tadi? Iya, saya kira it works. Kita melihat bagaimana tekanan-tekanan yang semakin keras dari berbagai gerakan masyarakat sipil ini memaksa elit-elit di dunia barat yang tadinya sangat komplisit ya pada apa yang dilakukan oleh Israel setidaknya dalam 2 tahun ini, terpaksa mengubah sikap gitu ya. Not necessarily karena kemudian mereka mengalami kesadaran gitu ya bahwa orang Palestina manusia juga gitu ya, tetapi ya banyak juga yang kemudian terpaksa mengubah sikap karena kemudian tekanan dari masyarakat sipil di negara mereka masing-masing dan di seluruh dunia yang juga semakin kuat. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang justru harus semakin dikuatkan. Ya, hari ini kan tekanan masyarakat sipil yang kuat, yang lintas negara ini termasuk menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada terjadinya isolasi diplomatik terhadap Israel yang membuat dia itu terpaksa tidak bisa melanjutkan genosida yang berlangsung di Gaza dengan seenaknya gitu kan. Jadi ada faktor itu di situ. Jadi kalau ditanya berhasil atau tidak,
boycott is working, isolasi diplomatik is working, tetapi tentu tidak tuntas, tentu belum selesai, perjuangan belum selesai gitu kan. Gencatan senjata memang sudah terjadi gitu ya, tetapi kan kejahatan strukturalnya juga masih terjadi, apartheid masih. Ya, kejahatan senjata ini di Gaza, tapi di tepi barat kita juga masih menyaksikan perluasan illegal settlement dan penangkapan yang sembarangan gitu ya, dan kita bahkan menyaksikan ethnic cleansing terjadi hari ini, detik ini di tepi barat. Jadi ada hasilnya, tetapi kita harus meningkatkan kembali tekanan kepada para pelaku kejahatan kemanusiaan ini dengan membangun solidaritas global. Dan saya memuji pemerintah Indonesia, saya memuji pemerintah Jakarta telah turut bagian dalam gerakan global ini. Oke, kalau gitu saya juga ingin mengetahui pandangan dari aktivis Mas Fatur. Ini juga sudah bergabung bersama dengan kami, begitu Mas Fatur. Tapi kalau dari aktivis, bagaimana pandangannya? Apakah ini menilai sikap dari Gubernur DKI Jakarta memang bentuk keberanian moral atau memang keputusan politis yang cukup beresikokah, begitu Mas Fatur? Atau memang ada makna yang lebih dalam daripada itu menurut Anda? Mas Fatur, sepertinya suaranya masih belum bisa terdengar. Baik. Cek, apakah terdengar? Ya, silakan. Ya, saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang mengeluarkan pembatalan visa ya, atas para aktivis domestik yang akan datang ke Indonesia, kemudian kepada Gubernur Jakarta yang lebih dahulu membicarakan dan menolak kedatangan para domestik Israel. Dan ini adalah perisai ya, jelas bahwasanya kita tidak ingin mendapat atau melakukan kerjasama dalam bidang apapun kepada pihak Zionis Israel itu sendiri. Karena ini bukan isu agama, ini adalah isu kemanusiaan global, bahkan secara menyeluruh dunia membuka mata dengan apa yang terjadi saat ini di Gaza khususnya. Banyak negara-negara Barat yang tadi sudah disampaikan dari materi seperti di Italia, di Spanyol, Barcelona, yang kita tahu mayoritas adalah non-muslim, mereka sangat amat luar biasa menyuarakan tentang pembebasan hak dan rakyat Palestina. Dan kita tahu ya bahwa saat ini Israel adalah menjadi, kalau dianggap negara yang sedang dikucilkan oleh seluruh dunia karena kebiadaban yang dilakukan menggenosida lebih dari 734 hari terhadap Gaza, dan dunia sedang mengucilkan negara tersebut. Lalu bagaimana kita, negara besar Indonesia yang Presiden pertama Soekarno berbicara bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, malah kita ingin mendatangkan, dan otomatis jika memang itu terjadi, kita harus melihat bendera Israel itu berdiri ada di negara kita, dan kita harus memperdengarkan lagu kebangsaan Israel tersebut. Dan tentu kita sebagai rakyat yang besar tidak menginginkan hal itu terjadi. Oke. Ya, artinya memang jika hal tersebut terjadi ini juga bisa memicu adanya ketegangan bahkan di dalam negeri kita sendiri, begitu ya. Nah, Bung Ciko, ini yang menjadi permasalahannya juga di samping kita mengusung solidaritas, begitu ya, bagaimana kemudian menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap atlet, Bung Ciko? Sama sekali tidak ya. Saya rasa ini suatu hal yang sudah diketahui secara umum secara publik, bahwa kita mengetahui atlet itu hadir bukan hanya mewakili dirinya sendiri, tapi juga mewakili negaranya. Dan tentunya kita tahu hubungan negara kita dengan Israel yang tidak mempunyai hubungan diplomatik, itu pertama. Yang kedua juga yang update yang terjadi ini. Jadi saya rasa ini suatu pemahaman dan bisa dimaklumi, dan kita tahu, bahkan saya sudah mendengar bahwa dari pihak Federasi Gimnastik Internasional juga sangat memahami kondisi ini dan tidak mempermasalahkan ini. Ya, kadang-kadang ada perkataan bahwa olahraga tidak bisa dicampur adukan dengan politik, tetapi kadang-kadang ini adalah double standard, karena ketika perang Rusia dan Ukraina, Rusia langsung di-ban untuk bertanding di pertandingan Eropa. Dan saya rasa kita juga harus bersikap, ini bukan hanya sikap Indonesia tentunya, kita tahu ini adalah sikap mayoritas warga dunia, yang tidak terbatas dengan agama tertentu, suku tertentu atau ras tertentu, itu adalah masalah kemanusiaan itu. Dia saya rasa
dan kita semua adalah tentara dalam kemanusiaan, dan tetap dan alhamdulillah pemerintah pusat kita apa yang dilakukan oleh provinsi dan jajaran. Ya, oke baik. Tadi juga sepertinya Bung Sofwan ini juga menyampaikan gestures yang sangat setuju dengan penjelasan Bung Ciko. Betulkah Bung Sofwan ini kalau ini tidak bisa juga disampaikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap atlet? Audionya masih di mute, Bung Sofwan. Baik, silakan. Saya kira bukan diskriminasi ya, justru ini adalah bukti konsistensi terhadap hukum internasional. Pertama, bahwa kita menyaksikan dengan jelas bahwa genosida sedang berlangsung. Dan ini disampaikan tidak hanya oleh 1-2 lembaga, ada berbagai lembaga internasional kan, Human Rights Watch, Amnesty International, bahkan lembaga dari Israel sendiri, B'Tselem. Kita juga menyaksikan bahwa sedang ada kasus yang disidangkan di Mahkamah Internasional. Kita juga melihat bahwa pimpinan negaranya ini sedang menghadapi arrest warrant dari International Criminal Court, dari ICC, dan genosidanya masih berlangsung, walaupun sekarang kalau di Gaza sedang terjadi gencatan senjata di tahap awal gitu ya. Tetapi kan kejahatannya masih, sehingga tekanan itu masih sangat penting untuk diberikan. Justru sikap yang demikian ini menunjukkan konsistensi, kesesuaian, ketaatan pada hukum internasional. Nah, jadi justru seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan dalam UNGA, ya pidatonya di depan Majelis Umum PBB, ya might tidak boleh jadi right, right yang harus jadi right. Hukum internasional benar-benar harus ditegakkan, dan justru dengan sikap seperti ini Indonesia menunjukkan apa yang dikatakan itu sama dengan yang dilakukan. Jadi ini menunjukkan konsistensi, bukan diskriminasi. Oke, baik. Konsistensi Indonesia bukan merupakan diskriminasi. Saya ke Bang Fatur. Bang Fatur, bagaimana kalau pandangan Anda? Bisakah kemudian Anda memiliki pendapat apakah olahraga seharusnya memang netral dari politik, atau kita bisa memisahkan olahraga dari isu kemanusiaan seperti penjajahan Palestina, atau seharusnya itu memang sangat tidak bisa dipisahkan karena memang ini sudah menjadi isu yang dilirik, dibuka mata begitu ya oleh masyarakat dunia? Ya, seperti yang disampaikan Sofwan dan Mas Siki ya, tentang apa yang disampaikan memang betul. Terkait dengan apa yang kita ucapkan di sidang-sidang, dan juga itu harus terintegritas dengan apa yang kita laksanakan sekarang, bahwa penolakan atlet tersebut bukanlah diskriminasi, melainkan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan yang kita lakukan terhadap etnis Zionis Israel ini. Kita tidak ingin ikut campur atau tidak memiliki juga hubungan diplomatik dengan negara Israel ini sendiri. Oke, baik. Ini menjadi sikap tegas dari pemerintah Indonesia, termasuk juga dari Gubernur DKI Jakarta begitu terhadap penolakan aksi genosida yang dilakukan oleh Israel begitu ya. Terima kasih banyak kalau begitu atas pandangannya, mas-mas kalian, Bung Ciko, Bung Fatur dan juga Bung Sofwan. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak.